Surga kecil jatuh ke bumi. Mutiara hitam di Nusantara. Begitulah julukan Papua. Saya lahir besar di sini, hidup di sini, makan di sini. Jadi sudah waktunya anak muda terutama ya itu bikin sesuatu untuk daerahnya. Buat saya Papua menjadi daerah saya gitu. Hati saya sangat keriting, lebih keriting dibanding rambut pada umumnya orang Papua bisa jadi ya. Karena saya merasa sangat Papua sekali. Namun menurutku ada masalah besar di Papua. Ternyata di Papua ada juga anak-anak yang belum bisa membaca. Walaupun jaraknya tidak begitu jauh dari kota, tapi ternyata tidak bisa membaca. Dan ternyata mereka sekolah, tetapi mereka tidak bisa membaca. Hitam kulit, keriting rambut. Perjalanan panjang berawal dari satu langkah kecil. Saya anak Papua rajin baca buku supaya saya bisa pintar. Kalau saya membaca buku, saya bisa pintar untuk membangun Papua. Saya baca buku supaya orang lain bilang anak Papua itu anak yang pintar. Saya senang membaca buku agar bisa meraih cita-cita dan membangun Papua ke depannya. Terbelah, aku Papua. Dayu Rifanto namaku, seorang pemimpi dan petualang. Aku berdarah Jawa, meraih sarjana di Yogyakarta, lalu mengadu nasib di ibu kota. Namun aku lahir dan besar di ujung timur Indonesia, Papua. Awal Maret 2014, aku mengambil cuti selama 1 minggu untuk kembali ke Papua. Sudah lama sekali aku tidak pulang. Terakhir, 8 tahun lalu, aku menengok tanah kelahiran. Perjalanan sekitar 6 jam mengantarku ke Biak, sebuah pulau di pesisir utara Papua. Papua telah menjadi identitasku, rumah pertamaku selamanya. Papua adalah provinsi terluas di Indonesia. Ada sekitar 250 suku asli mendiami tanah ini. Dengan ragam budaya, berikut bahasa yang berbeda-beda. Kebanyakan orang mengenal Papua karena alamnya yang indah. Hasil bumi melimpah atau keunikan orang-orangnya dari ras Melanesia yang eksotik. Surga kecil jatuh ke bumi, mutiara hitam di Nusantara. Begitulah julukan Papua. Namun menurutku, di atas itu semua ada masalah besar di Papua, yaitu pembangunan sumber daya manusia. ...45 tahun setelah bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemampuan membaca dan menulis di Papua masih sangat memprihatinkan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2012 menyatakan hampir 40% penduduk Papua buta huruf. Kasus ini tertinggi di Indonesia. Kasus buta huruf terutama terjadi di wilayah pegunungan. Banyak yang jadi pemicunya. Selain kendala akses, kurang optimalnya peran guru menjadi faktor utama rendahnya budaya baca.
Buta aksara di Papua adalah masalah kemanusiaan yang harus diselesaikan. Saya lahir besar di sini, hidup di sini, makan di sini. Jadi keluarga saya pun begitu. Jadi saya pikir sudah waktunya anak muda terutama ya itu bikin sesuatu untuk daerahnya. Buat saya Papua menjadi daerah saya gitu. Berangkat dari keprihatinan pada tingginya angka buta aksara di Papua, pada tahun 2012 lalu, aku berinisiatif membuat sebuah gerakan peduli pendidikan Papua melalui donasi buku yang diberi nama Buku untuk Papua. Jadi pada saat itu ada teman yang mau bikin perpus di Nabire. Kemudian karena kita tahu di Nabire itu kesulitan buku ya. Jadi saya pikir karena kami intens kontak gitu ya, itu teman-teman saya semenjak kuliah. Saya bilang baik, di Jawa ini banyak sekali gerakan yang menggunakan sosial media salah satunya untuk menggalang kepedulian mengumpulkan buku. Kemudian akhirnya bikin perpus atau bikin rumah baca sederhana. Ide ini saya pikir bisa dilakukan jika yang bergerak adalah di Jawa, berarti saya gitu ya. Saya yang kumpulkan buku, karena kita tidak punya tenggang waktu, saya bilang nanti kalau begitu kekumpul uangnya, begitu buku terkumpul, nanti saya kirim. Biak adalah pulau utama dan ibu kota dari Kabupaten Biak Numfor yang terletak di Teluk Cendrawasih. Letak geografis Biak membuat daerah ini cukup maju. Biak dan beberapa kota lain di pesisir Papua menjadi titik awal agar gerakan buku untuk Papua terus berkembang hingga menyentuh wilayah pegunungan yang angka buta aksaranya masih sangat tinggi. Di Biak, komunitas BUP digerakkan oleh orang muda. Pak Rudi adalah salah satunya. Pak Rudi mengajak para pemuda di sekitar kota menggalakkan kegiatan membaca bagi anak-anak. Setiap hari Minggu mereka berkumpul untuk kemudian berangkat bersama-sama ke sebuah kampung pesisir bernama Opiaref di Biak Timur. Anak-anak yang ada di Opiaref juga, yang saya lihat ada beberapa anak-anak yang sudah sekolah kelas 6, tetapi mereka tidak bisa membaca. Ya, ada juga yang bisa membaca, tetapi bacanya belum lancar. Nah, jadi ketika saya melihat hal itu, membuat hati saya dengan teman-teman, kita punya satu kerinduan untuk bisa mengajar anak-anak di tempat ini, di Opiaref secara khusus, supaya mereka bisa membaca. Ruth adalah salah satu contoh anak Opiaref yang tidak lancar membaca meski telah duduk di kelas 6 sekolah dasar. Sejak kegiatan belajar membaca diadakan di sini, Ruth tidak pernah absen. Setiap minggu sore dia datang bersama puluhan kawan-kawannya untuk belajar membaca bersama para relawan BUP Biak. Kalau kita mau lihat secara keseluruhan, memang yang dari lingkup kecil yang ada di Opiaref aja itu kita bisa menggambarkan bahwa ternyata di Papua ada juga anak-anak yang belum bisa membaca. Walaupun jaraknya tidak begitu jauh dari kota, tapi ternyata tidak bisa membaca. Dan ternyata mereka sekolah, tetapi mereka tidak bisa membaca. Dan yang di dekat dengan kota aja tidak bisa membaca, jadi bisa yang di daerah-daerah jauh dari kota akan lebih sangat tidak bisa membaca sama sekali. Patung, bukan patun. Patung. Kamera. Saya belum bisa membaca karena lupa huruf-huruf. Saya tidak tahu membaca karena tidak ada yang membantu saya membaca di rumah. Saya tidak suka membaca karena malas. Sebenarnya saya ingin membaca, tetapi saya tidak mempunyai buku bacaan yang banyak.
Budaya baca yang rendah di Papua tidak serta-merta terjadi karena kurangnya kepedulian warganya. Letaknya yang jauh dari ibu kota negara yang membuat biaya distribusi buku yang sebagian besar dicetak di Jawa menjadi sangat mahal ketika sampai di Papua. Karena jarak yang jauh ya, tentu kan ekspedisi by laut ya, dan itu kan membuat ongkos jualnya menjadi lebih mahal. Tapi yang menarik adalah itu di kota-kota di Papua yang ada, misalkan ada toko buku ya. Bayangkan yang mahal itu belum tentu orang mau beli, apalagi yang di daerah di dalam yang toko buku nggak ada gitu. Bisa jadi kalau ada pun harganya bisa jadi sangat mahal ya. Jadi membuat orang mungkin jadi bukan malas baca jadinya gitu ya. Mau ngapain saya baca, mahal sekali mau beli gitu ya. Di Biak, BUP cukup berkembang di bawah koordinasi Pak Rudi. Dari OPRF, mereka bergerak perlahan menyentuh kampung pesisir, menggalakkan kegiatan membaca pada anak-anak Biak. Patung, bukan patun. Patung. Kamera. Kenapa tua? Berdirinya rumah baca di OPRF ini berawal karena ketidaksengajaan. Kami waktu itu ada datang ke OPRF ke tempat ini untuk mau foto-foto. Karena waktu itu kita juga hobinya foto. Nah, ketika kita sampai di OPRF, kita ada ketemu dengan beberapa anak-anak. Dan ketika kita ngumpul sama mereka, kita tanya sama mereka, apakah kalian bisa membaca? Ada beberapa anak-anak yang menjawab, kami tidak bisa membaca. Nah, terus kami tanya, kelas berapa? Kelas 6, ada yang kelas 5 SD, tetapi mereka tidak bisa membaca. Akhirnya kami berkata seperti ini dan kami sepakat bahwa minggu depan adik-adik kakak akan datang dengan buku dan kita akan mulai sama-sama belajar membaca. Nah, disitulah awal kami mulai membangun satu komunitas rumah baca di OPRF. Koing, Mas. Ini sebuah rahasia kalau aku Sudah sekitar 3 bulan, rumah baca OPRF berdiri. Pesertanya ada sekitar 60 anak dari usia 5 sampai 13 tahun. Kegiatan les baca di sini berlangsung seminggu sekali. Seringkali mereka menerapkan juga sistem tutor. Anak-anak yang lebih pandai membaca, mengajarkan yang belum bisa membaca. Beberapa anak dari kota Biak juga menjadi tutor cilik di rumah baca OPRF ini. Senang karena bisa bermain, bisa mengajar baca. Karena kesian kalau sudah kelas 4, sudah kelas 5 belum bisa baca. Nggak sama dengan kita di kota. Dari 60 peserta rumah baca OPRF, ada sekitar 7 anak yang belum lancar membaca, termasuk Ruth. Rata-rata mereka sudah duduk di kelas 4 hingga kelas 6 SD. Adanya rumah baca disambut Ruth dengan senang hati. Sedikit demi sedikit, kemampuan baca yang ia miliki mulai meningkat. Senang karena belajar. Dulu takut baca, sekarang sudah bisa baca sedikit. Ruth dan kawan-kawannya ini sengaja dipisahkan dalam kelompok kecil agar proses belajar membaca dapat berjalan lebih efektif. Seperti Ruth, anak-anak lain juga bersemangat mengikuti kegiatan les baca. Salah satunya Natalia.
Murid kelas 5 sekolah dasar ini juga memiliki masalah yang sama dengan Ruth. Tidak lancar membaca meski telah duduk di kelas tinggi. Dulu saya main-main saja. Sekarang kakak sudah datang, saya senang belajar. Terima kasih sama kakak-kakak. Supaya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Habis kakak sudah ajar kita membaca, kakak sudah mendidik orang baik-baik. Sudah lancar sedikit. Opiaref adalah salah satu kampung di distrik Oridek, Biak Timur. Sejak otonomi khusus, Papua menggunakan istilah kampung sebagai pengganti desa dan distrik untuk kecamatan. Jarak Opiaref sekitar 45 km atau setengah jam perjalanan darat dari kota Biak. Opiaref adalah kampung pesisir yang dihuni sekitar 200 kepala keluarga. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan. Kampung ini juga dikenal sebagai kampung budaya. Sebagian warga masih giat melestarikan ukiran khas Papua. Sarana pendidikan hingga tingkat SMP sudah berdiri di Opiaref. Kampung Opiaref pada waktu yang silam itu tempat untuk menimba ilmu. Basis yang ada di Biak Timur secara khusus dan umumnya, Opiaref ini mulai dari tingkat sekolah dasar. Ada kampung-kampung yang di pedalaman Biak Timur, dan mereka antar anak-anak itu datang untuk tinggal di Opiaref untuk sekolah. Salah satunya saya juga termasuk orang tua yang tampung anak-anak. Namun, rupanya sarana sekolah lengkap belum diikuti oleh kemampuan membaca anak-anak Opiaref. Saya secara pribadi melihat pendidikan di kampung Opiaref ini memang sudah bagus. Paling bagus sekali, sebab sarana dan prasarana untuk pendidikan sudah ada. Cuma bagaimana dengan orang tua? Jadi pokok persoalan itu ada pada orang tua. Tidak mungkin guru itu pastikan. Tetapi itu dipastikan oleh orang tua dulu. Sebab di sekolah 5 jam kami berikan pendidikannya, formalnya. Tapi 8 jam yang sisa ini adalah orang tua yang harus bina. Guru pertama adalah orang tua, bukan guru formal. Warga Opiaref mengakui kehadiran relawan BUP di sini sangat membantu kekurangan mereka dalam membimbing anak-anak belajar membaca. Secara pribadi dengan keluarga kami berterima kasih banyak. Lepas dari pemerintah, tapi kami sebagai orang tua, kekurangan kami itulah kelebihan saudara-saudara. Bukan mencari kekurangan kami, tidak. Tapi menolong, kalau secara logikanya, saudara-saudara datang untuk menolong kami lewat kekurangan kami. Hingga saat ini belum ada orang lokal Opiaref yang terlibat langsung dengan kegiatan rumah baca. Semua relawan datang dari kota Biak. Kedepan, keterlibatan masyarakat setempat akan menjadi target pengembangan. Kami punya harapan bahwa kami ingin generasi yang ada di Papua, secara khusus yang ada di Biak, mereka setidaknya bisa membaca. Dan harapan kami bukan cuma kami saja yang ada di Opiaref, tapi kami rindu ada beberapa orang, mungkin bisa mereka buka rumah baca di kota-kota lain, mungkin di pedalaman-pedalaman lain.
Memasuki tahun kedua gerakan ini berdiri, sudah terbentuk 10 rumah baca di 7 kota di Papua. Aksi rumah baca di daerah pesisir seperti Biak termasuk yang paling cepat pergerakannya. Rinduan saya untuk pemuda-pemuda ini, saya rindu supaya di masa mudanya mereka jangan mengalami seperti masa muda saya dulu yang hancur. Ya, di net. Hari ini kita mau rapiin buku-buku dulu ya, buku-buku bacaan. Jadi semua kita sama-sama bekerja ya. Setiap bulan sekitar 100 kg buku dari para donatur BUP tiba di Papua. Sama-sama, awas berat. Total buku yang telah dikirim ke Papua sampai sekarang sudah lebih dari 30.000 buah. Di Biak, Pak Rudi menjadikan rumahnya menjadi titik penerimaan atau drop-off buku. Di rumahnya ini, Pak Rudi dan kawan-kawan juga membuat kegiatan belajar bagi anak-anak yang tinggal di sekitarnya. Namanya Rumah Baca Pelangi. Karena kami melihat ada banyak anak-anak yang memang mereka belum bisa membaca juga, walaupun tinggal di kota, tetapi banyak yang bisa membaca. Dan juga tempat di mana anak-anak ini bisa kumpul untuk bisa belajar bersama-sama di tempat ini. Bicara keras. Sebenarnya ini bukan rumah pribadi saya, tetapi ini rumah dari jemaat ya. Jemaat saya, dia punya tempat usaha dan kebetulan di daerah ini tidak dipakai. Jadi akhirnya dia memberikan ke saya untuk bikin rumah singgah, dan sekalian rumah singgah kami bikin jadi rumah baca. Selamat sore adik-adik semua. Nah, hari ini kita kedatangan. Setiap hari Senin sampai Kamis ada sekitar 60 anak dari usia PAUD sampai SMP datang ke Rumah Baca Pelangi. Karena rumah ini tidak dapat menampung semua anak, akhirnya Pak Rudi memutuskan membaginya dalam 2 kelas. Yang 2 di sini. Hari Senin dan Rabu untuk kelas besar, yaitu kelompok anak usia kelas 5 SD sampai SMP. Sementara, hari Selasa dan Kamis bagi kelas kecil, yaitu kelompok usia PAUD hingga kelas 4 SD. Di Rumah Baca Pelangi, Pak Rudi dan kawan-kawannya juga mengajarkan materi-materi lain selain kegiatan belajar membaca. Jadi kami di Rumah Baca ini tidak cuma hanya kita membaca buku, tapi ada pelajaran-pelajaran juga materi, misalnya seperti bahasa Inggris, terus belajar tentang karakter, dan juga kita belajar tentang sejarah-sejarah tokoh-tokoh masyarakat yang berhasil. Kita belajar dari hidup mereka, bagaimana mereka berhasil, dan kita juga belajar lewat games di lapangan seperti ini. Sambung kata. Dibandingkan dengan anak-anak Opiaref, anak-anak di kota Biak lebih heterogen dan kemampuan membaca mereka sudah cukup baik. Yang paling terakhir, langsung dia tulis apa yang... Sehingga Pak Rudi dan kawan-kawannya tidak mengkhususkan materi pelajaran hanya pada kegiatan membaca saja. Dari sekarang. Satu, 2, 3. Bisikin, tidak berteriak. Sudah? Oke. Salah. Oke. Oh, belum ya? Oke. Kelompoknya Patricia, Aun, bener. Wih. Nah, kelompok
Kelompoknya Nanda salah. Harusnya Aun, ini N. Dan salah ya. Lumayan senang. Kenapa? Karena gembira juga karena teman sama orang-orang yang lain. Dari mana? Dari luar juga, yang penting dari Papua juga. Suka main-main, mama marah-marah terus pas ada rumah baca langsung mama bilang, Ren kok ke depan deh, sudah ada rumah baca itu, ke depan lagi ikut tes. Di rumah baca ini saya senang tinggal dan bisa main, baca, bermain bersama dengan teman-teman di Biak. Selain rumah baca, Pak Rudi juga menggunakan kediamannya sebagai tempat perkumpulan positif anak muda Biak yang ia namai Rumah Singgah. Hari ini kalau kami bisa belajar kebenaranmu, supaya kami semua saling memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Kerinduan saya memang dari dulu pengen punya satu tempat untuk bisa hidup dan tinggal bersama dengan anak-anak yang broken home. Dan saya memang latar belakang dari orang yang broken home. Dan ketika saya nakal dan akhirnya saya dipulihkan, saya punya kerinduan supaya anak-anak yang broken home jangan mereka mengalami seperti saya. Dan mereka juga harus bisa mempunyai keluarga. Di Kota Biak ini saya berdoa untuk bisa punya rumah, dan ternyata ada jemaat yang punya tempat ini yang diberikan untuk saya pakai untuk sebagai rumah singgah di tempat ini. Pak Rudi adalah seorang pendeta dari sebuah gereja Kristen di Kota Biak. Ia keturunan Ambon Manado namun lahir dan besar di Biak. Ia dipercaya oleh sejumlah orang tua yang adalah jemaatnya sendiri untuk menampung para remaja bermasalah di rumah ini. Hingga saat ini, ada 3 pemuda menjadi penghuni tetap rumah singgah. Usianya dari 17 sampai 20 tahun. Ada yang telah bekerja, ada yang masih berstatus pelajar. Keluarga mereka percaya Pak Rudi dapat membimbing anak-anaknya menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, saya sebelum jadi pendeta, sebelum full melayani Tuhan, kehidupan saya adalah anak muda yang hancur. Karena dari umur 6 tahun saya kecewa sama papa saya. Karena dari umur 6 tahun itu saya dipukul sama papa saya dan saya diusir dari rumah. Dan dari umur 6 tahun itu saya udah berani belajar untuk tidur di jalanan. Makin lama makin besar saya mulai sadar, dan ketika itu waktu saya bertobat, dimana waktu saya masih SMA kelas 3. Nah, waktu SMA kelas 3 saya dalam keadaan mabuk bersama teman-teman, terus kami naik motor. Nah, ketika kami naik motor terjadilah kecelakaan di situ. Terjadilah kecelakaan, tiba-tiba kedua kaki saya tidak bisa bergerak, dan saya dalam keadaan mabuk pun langsung saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya punya kaki ini Tuhan bisa sembuhkan. Hari ini juga saya sadar dan saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Dan ketika saya selesai berdoa, kedua kaki saya mulai bergerak. Dan benar-benar tidak ada lecet satupun, itu mujizat. Dan akhirnya saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Hendra adalah penghuni rumah singgah termuda. Ia juga ikut menjadi relawan BUP dengan menjadi guru les baca. Hendra adalah perantau dari Ternate, Maluku Utara. Karena bermasalah di sekolah, Hendra dititipkan keluarganya untuk tinggal bersama Pak Rudi. Kerinduan saya untuk pemuda-pemuda ini, saya rindu supaya di masa mudanya mereka jangan mengalami seperti masa muda saya dulu yang hancur. Itu sebabnya saya punya satu kerinduan, saya bangun rumah singgah seperti ini supaya ngumpulin anak-anak muda, saya bisa bagi hidup saya dengan mereka, supaya mereka juga bisa kembali ke masa muda yang benar. Oleh karena itu ada kegiatan seperti ini, ya saya sebagai anak Papua harus dukung. Kenapa orang lain membantu kami, membuat kami sendiri tidak bisa kan? Harus bisa. Sejak awal, aku tidak pernah menyangka
bahwa dari donasi sebuah buku dapat menggerakkan orang-orang lain yang peduli pada pendidikan Papua. Anak laki-laki, ayo. Seperti Pak Rudi, ia bahkan tidak hanya mengajari membaca, tetapi juga mengajak anak muda lokal untuk sama-sama bergerak. Saya punya kerinduan untuk tinggal di sini, karena kalau saya tinggal sama tante saya orangnya tidak pernah bisa diatur ya. Jadi waktu saya sekolah juga saya pernah tinggal kelas waktu itu, karena saya tidak peduli dengan sekolah saya. Saya orangnya suka mabuk, minum, merokok, semua ke saya. Orang tua saya tidak bisa untuk atur saya. Jadi saya punya kerinduan untuk pindah ke rumah singgah di sini, di rumah sama pendeta Rudi Sambo. Dan di sini saya bisa berubah ya. Saya bisa hidup mandiri, saya bisa masak sendiri. Semua saya bisa di sini, di tempat ini. Sejak bulan Februari 2014, Hendra tinggal di sini. Dahulu kala seorang anak laki-laki pernah... Keluarganya mengantarkan Hendra karena ia terancam putus sekolah. Sejak tinggal di rumah singgah, Hendra semakin semangat bersekolah. Ia belajar hidup mandiri. Saat ini ia terdaftar sebagai pelajar di salah satu SMA Kristen di Kota Biak. Setelah BUP Biak terbentuk di bawah koordinasi Pak Rudi, Hendra pun tergerak untuk menjadi relawan. Ia ikut mengajar membaca, baik bagi anak-anak OPRF maupun anak-anak di rumah baca Pelangi. Berguna, karena tidak ada yang untuk minum, merokok, tidak ada lagi ya. Jadi kesempatan tidak bikin apa-apa di rumah ya, ikut mengajar di OPRF, mengajar di rumah. Jadi saya rasa saya berguna sama orang lain. Gerakan sebuah buku bangkitkan Papua ini akan dianggap bernilai tinggi hanya oleh orang-orang yang mengerti bahwa budaya membaca itu penting. Ada cita-cita mulia di balik sebuah gerakan kecil menyumbang buku untuk menyelamatkan masa depan Papua. Kebanyakan kan kita hanya menerima gitu ya, bukan memberi. Jadi kebiasaan memberi kan tidak terlalu umum dengan konsep yang enggak, kita akan berikan dan teman-teman akan bergerak. Tentu misalkan dengan buku yang kita akan pilih-pilih gitu ya. Terus tentu dengan proses yang agak panjang karena ini tidak ada yang bayar gitu ya. Nah, kadang-kadang pemahaman ini yang harus diketahui oleh teman-teman di jejaring di daerah sehingga tahu bahwa oke, teman-teman di Jawa itu sedang bergerak, sedang menyusun semangat lalu sedang berkoordinasi sehingga barang ini bisa sampai. Tapi memang butuh waktu. Dan itu membuat kita tetap harus bergerak. Perkembangan BUP sendiri bukan tanpa tantangan. Jaringan internet yang lambat misalnya adalah salah satu kendala. Padahal gerakan BUP sejak awal dilakukan melalui dunia maya. Setiap informasi dan inisiatif yang terjadi selalu wajib diinformasikan keluar sehingga orang tahu bahwa oh, kita sedang melakukan sesuatu dan ini bisa menarik banyak orang untuk ikut serta. Nah, jika itu tidak dilakukan, kan orang tidak tahu bahwa ternyata realnya di lapangan teman-teman bikin banyak hal gitu. Tetapi begitu dia tidak disuarakan via sosial media, yang di bagian barat nggak ada yang tahu. Pengiriman buku ke Papua juga menjadi kendala yang bukan main-main. Untuk meringankan biaya pengiriman buku, komunitas BUP melakukan beberapa cara supaya semakin banyak orang mau terlibat. Satu, kita titip orang yang akan ke Papua dengan mengedukasi mereka bahwa sudah ada jejaring di sana dan teman-teman bisa titip. 5-10 kilo itu udah bagus. Karena yang paling penting adalah bahwa begitu dia bisa dititipkan, dia akan peduli. Gitu. Dan yang kedua adalah kita melalui jejaring teman-teman yang volunteer, di mana teman-teman ini bergerak dengan menggunakan jejaringnya dan menginfokan bahwa oke, ada jejaring saya yang bisa digunakan. Misalkan ekspedisi yang biasa mereka pakai ternyata ada yang kasih gratis, atau misalkan ada jejaring pengusaha yang sudah pakai saja kargo saya, tapi ini waktunya kita anggap tidak ajak ya, bisa jadi sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu ya. Dan yang ketiga adalah menggunakan fundraising mandiri, di mana kami berjualan baju, merchandise,
supaya bisa kirim buku rutin setiap bulan. Dan yang keempat adalah dengan situs crowdfunding kitabisa.co.id. Nah, ini dipakai untuk semua masyarakat bisa sumbang dananya minimal hanya 50.000. Ini bukan masalah uangnya, tapi semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang mau terlibat. Kini upaya konsisten BUP mengajak orang peduli pada Papua pelan-pelan membuahkan hasil. Saat ini sudah berdiri 18 komunitas BUP di berbagai kota di Pulau Jawa, Bali, dan Makassar. Ada sekitar 116 orang tergerak menjadi relawan, baik yang menjadi pegiat rumah baca maupun pengumpul buku. Setelah terbentuk komunitas dan rumah baca di Papua, gerakan BUP terus meluas dengan mengembangkan diskusi pendidikan di luar Papua. Secara berkala, komunitas BUP juga mengadakan kegiatan yang dinamai Kelas Cerdas. Ya, kelas cerdas tuh kelas sharing knowledge ya, jadi berbagi, karena motonya Buku Untuk Papua kan berbagi pengetahuan sebenarnya, di mana part dari berbagi pengetahuan itu mengumpulkan buku. Nah, berbagi pengetahuan, jadi siapapun boleh ngajar di kelas ini. Nah, pesertanya nanti harus bawa buku, 1 buku lah minimal ya. Di Jakarta sendiri, sudah sekitar 4 kali, komunitas BUP menyelenggarakan Kelas Cerdas. Kegiatan yang sama juga dikembangkan komunitas BUP lainnya di kota-kota besar di Pulau Jawa. Antara lain di Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Malang, dan Semarang. Banyak pemateri membagikan pengetahuan secara gratis dalam kelas cerdas. Ini kan saya bikin sebagai salah satu bentuk cara mencari buku, tetapi yang bisa dikatakan yang elegan ya. Jadi kita bisa cari buku dengan minta orang datang ke drop off ya. Kita bisa cari buku juga dengan kita datang jemput buku. Tapi menurut saya yang paling tepat adalah kita datang, ya kita cari buku melalui orang datang, belajar sama-sama, tahu isunya, tercerahkan, baru kita dapat buku. Saya kira itu sih, jadi poinnya adalah, dan biar teman-teman juga punya aktivitas ya, jadi aktivitasnya adalah aktivitas untuk belajar. Gitu. Karena di sini kan nanti kita bisa datangkan banyak praktisi ya. Buku Untuk Papua telah menginspirasi dan menyatukan aktivitas sukarelawan antara Barat dan Timur demi pendidikan Papua. Pertama karena ini sebuah komunitas sosial dan saya memang tertarik di bidang sosial. Terus selain itu saya juga ingin tahu kemajuan perkembangan pendidikan di saudara-saudara kita di Papua seperti apa. Saya sangat berterima kasih ya. Hanya bicara sama Kak Dayu, terima kasih banyak. Mereka punya hati untuk kami anak-anak Papua. Oleh karena itu ada kegiatan seperti ini ya, saya sebagai anak Papua harus dukung. Kenapa orang lain membantu kami, membuat kami sendiri tidak bisa kan? Harus bisa. Hati saya sangat keriting, lebih keriting dibanding rambut pada umumnya orang Papua bisa jadi ya, karena saya merasa sangat Papua sekali. Buku Untuk Papua memang belum 2 tahun berdiri. Di usia semuda ini, gerakan BUP akan menjadi cerita inspiratif dari sebuah kepedulian membangun pendidikan Papua. Potret anak-anak di OPRF adalah sekelumit kisah bagaimana sebuah buku perlahan-lahan membangkitkan Papua.
Lihatlah sosok Natalia. Siswa kelas 5 SD YPK Opiaref ini cukup jauh tertinggal dengan saudara-saudaranya di tempat lain. Pagi kita harus tepat datang ke sekolah tepat pada waktunya. Supaya jadi anak. Sampai usia 11 tahun, ia belum lancar membaca. Kalau begitu anak-anak Natalia menjadi contoh bahwa di wilayah Republik ini masih ditemukan sistem pendidikan yang membebankan anak untuk terus naik kelas meski belum memiliki kemampuan membaca yang cukup. Mungkin faktor dari lingkungan atau tempat tinggal atau dari rumah. Karena kalau mereka sudah kembali ke rumah mereka tidak belajar tapi mereka hanya selalu bermain. Mungkin juga faktor usia. Ada yang sudah karena dari kelas 1 ke kelas 2 mungkin malas sekolah sehingga usianya sudah makin meningkat dikasih naik. Tapi ada solusinya. Ketika mereka kelas 6 ini kita ada memberi les tambahan untuk membaca. Setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Sabtu. Mata rantai permasalahan yang dialami anak-anak seperti Natalia bisa jadi diawali dari rumah, dari lingkungan tempat tinggalnya. Anak-anak Opiaref seperti Natalia lebih banyak menghabiskan waktu di luar pengawasan orang tua. Membaca tidak menjadi penting karena mereka merasa tidak ada yang membimbing. Tidak ada yang bantu saya belajar, cuma main-main saja. Saya mau kakak-kakak bantu saya belajar supaya saya tahu membaca dan tahu tulis. Itu saja. Natalia datang dari potret keluarga Opiaref yang cukup mampu. Sejak kecil, Natalia diasuh kakek dan neneknya, sementara orang tuanya saat ini bekerja di Asmat. Bahkan kakek Natalia adalah seorang pensiunan guru. Ya, dia malah sama dengan beberapa anak yang ada di kampung Opiaref ini yang tidak bisa membaca baik. Malah saya sendiri pernah bilang buat Natalia, saya bilang, daripada kamu memalukan nenek dengan tete, baru tahu orang tahu bahwa kamu itu punya tete kok guru, tapi kok tidak tahu membaca. Lebih baik jangan kamu naik kelas, tinggal saja tahan saja di kelas 5. Dan itu menurut saya pernah bilang buat Natalia. Boleh tanya Natalia saja, saya bilang, Natalia kamu tidak boleh naik kelas, tahan kelas saja. Para orang tua di Opiaref menyadari bahwa kehadiran relawan rumah baca di tempat ini telah membantu mereka membimbing anak-anak membaca. Terima kasih itu karena bisa membantu anak-anak ini untuk membaca. Jadi tadi berapa anak yang memang di sekolah itu sudah membaca kurang lancar itu sudah agak baik. Termasuk Natalia juga sudah agak baik. Nah itulah terima kasih kami terutama dari orang tua bahwa ada upaya anak-anak Jawa yang memang mau menolong anak-anak kampung itu untuk bisa membaca itu sudah bagus sekali. Di kampung ini sangat Kemampuan membaca yang membaik membangkitkan harapan Natalia untuk memiliki cita-cita. Saya harus menjadi dokter. Berarti rajin belajar. Harus rajin belajar supaya bisa menjadi dokter. Natalia tidak sendiri. Ada juga Ruth, anak Opiaref berusia 13 tahun yang terus berjuang meningkatkan kemampuan membaca. Ya kalau untuk kemampuan baca dan tulis, nah, sebetulnya dari orang tua juga. Guru pertama kan dari orang tua. Banyak kami juga ya sebagai orang tua tapi biasa lalai juga untuk itu karena ya tiap hari kalanya ya mencari nafkah kerja jadi nah, tapi setiap malam ya kami berusaha untuk ini kasih latihan untuk dia membaca menulis. Orang tua Ruth bersyukur upaya Pak Rudi dan kawan-kawan meskipun kecil membawa manfaat untuk mereka. Sekarang, Ruth masih terus berjuang agar lancar membaca. Membaca akan membuka pola pikirnya untuk berani bermimpi besar. Kalau saya tahu membaca, bisa menjadi cita-cita saya menjadi suster. Perjuangan Ruth, Natalia, dan cerita anak-anak Opiaref membawa kenangan masa kecilku ketika hidup di Nabire. Ya tentu
keceriaan anak-anak ini mengingatkan saya terhadap masa kecil ya. Karena di kampung saya, di kota saya, rumah dengan pantai juga cuma berkisar 10 menit. Jadi ini mungkin tidak 100% seperti masa kecil saya, tapi teman-teman yang adik-adik yang lari-lari ini mengingatkan saya terhadap masa kecil. Papua telah menjadi identitasku. Hati saya sangat keriting, lebih keriting dibanding rambut pada umumnya orang Papua bisa jadi ya, karena saya merasa sangat Papua sekali. Aku bermimpi, tidak hanya di Opiaref, suatu saat ada rumah baca di seluruh kampung di Papua. Menyentuh hingga pedalaman Papua. Semua peduli, semua bersinergi membangkitkan pendidikan Papua. BUP ini langkah kecil yang dilakukan oleh anak-anak muda ya. Tidak bisa menjawab semua problem, terutama terkait pendidikan di Papua. Kadang orang hanya berputar-putar di masalah dan tidak bisa lihat solusinya. Mungkin ini tawaran solusi juga bukan untuk terkait masalah pendidikan, tapi hal kecil ini ternyata punya dampak dan mulai banyak orang yang ikut gitu ya. Jadi saya pikir ternyata jika kita mau peduli, menggerakkan kepedulian itu, ternyata itu punya dampak. Dan jika banyak orang yang ikut, dampak itu bisa diperluas secara perlahan-lahan. Aku yakin SDM luar biasa akan muncul dari Papua. Aksi ini hanyalah langkah kecil agar budaya membuka cakrawala dunia terus terjaga, tumbuh dan berkembang di Papua. Sebab anak-anak Papua harus menjadi pemeran utama di tanahnya sendiri. Anak-anak Papua itu anak-anak yang cerdas. Bisa dilihat misalkan kayak begini dekat dengan laut gitu ya, tentu makanannya protein tinggi misalkan dengan ikan gitu. Dan ya anak-anak cerdas ini juga harus punya masa depan yang cerah gitu. Dan apa yang kami lakukan kan membantu sedikit sekali membuka akses terhadap misalkan dia menjadi suka membaca, kemudian dari membaca dia akan menulis, dari menulis dia akan memproduksi buku-buku dan kita tahu bahwa itu membuat dia sangat cerdas gitu. Dan saya pikir itu yang kami berusaha bikin gitu. Jadi bagaimana menumbuhkan kepedulian supaya masa depan anak-anak ini bisa cerah dengan apa yang bisa kita lakukan dari hal kecil itu.